Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran Bapak Ibu, kisah tentang Nabi Musa alaihissalam itu terulang di banyak surah, terulang berkali-kali. Bahkan kalau di persentase di antara 25 nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang paling banyak dikisahkan adalah kisahnya Nabiullah Musa alaihi salam. Karena miripnya kondisi umatnya dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hikmahnya yang disebutkan oleh para ulama agar kita banyak belajar. Umat Nabi Muhammad yang datang belakangan ini harus banyak belajar dari kisah umatnya Nabi Musa alaihi salam. Meskipun kisah yang disebutkan Allah tentang Nabi Musa sangat banyak, bukan berarti Nabi Musa lebih utama daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara kebetulan Bapak Ibu, tadi yang sama-sama kita baca yang dipimpin oleh Ustadz Kunu adalah surah Al-Insyirah. Alam nasyrah laka sadrak. Ini satu surah yang sangat mulia. Kata Imam Syafi'i, lauma anzalallahu suratan illa hadhihi surah lakafatu. Andai kata Allah tidak menurunkan surah kecuali satu surah ini saja, tentu itu sudah sangat cukup. Surah ini sekaligus menjadi penguat bahwa secara kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada Nabi Musa. Karena Allah langsung mengatakan alam nasyrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu. Berbeda dengan Nabi Musa Bapak Ibu di tanggal 10 Muharram yang diselamatkan itu, Nabi Musa butuh pertolongan dari Allah. Dalam artian Nabi Musa memohon kepada Allah, Rabbishrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku. Dan seterusnya. Tetapi Nabi Muhammad sebelum minta Bapak Ibu, sebelum minta sudah dilapangkan. Kalau Nabi Musa minta dulu pada Allah agar dilapangkan dadanya, agar dimudahkan urusannya. Nabi Muhammad lebih spesial lagi. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Wa wada'na anka wizrak, ya. Dan sudah diangkat beban yang ada di punggung kita. Dari Nabi Muhammad SAW tingkatannya lebih tinggi daripada Nabi Musa, karena beliau adalah asyraful anbiya wal mursalin. Sekaligus Bapak Ibu, ini menjadi semangat bahwa lapangnya hati, lapangnya dada kita itu menjadi modal awal untuk semua problematika kehidupan. Nabi Musa yang diminta untuk berdakwah kepada Fir'aun, mohon kepada Allah agar dilapangkan hatinya. Karena sebesar apapun masalah atau problematika hidup kita, kalau hati kita lapang, kita lebih siap untuk menghadapinya. Sebaliknya Bapak Ibu, sekecil apapun masalah, tapi kalau hati kita sempit, rasanya dunia ini runtuh, rasanya dunia ini gelap, karena hati kita yang
tidak siap untuk menghadapi. Maka pentingnya kita memohon kepada Allah agar diberikan kelapangan hati. Dan itu Bapak Ibu terjadi di tanggal 10 Muharram, ketika Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Fir'aun. Kemudian juga secara singkat bahwa Nabi Muhammad SAW dijelaskan tentang diberikannya dua kemudahan, la yaghlibal usru yusraini. Kata para ulama, tidak mungkin dua kemudahan kalah dengan satu kesulitan. Nah, nanti kapan-kapan kita bahas itu supaya tidak melebar Bapak Ibu. Intinya di tanggal 10 Muharram ini merupakan hari yang sangat bersejarah. Yaumun najallahu fihi Musa min Fir'aun. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari Fir'aun. Fasamahu Musa syukron. Maka Nabi Musa berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Maka di sini Bapak Ibu, di antara pelajarannya adalah bahwa kita bisa meniru sunnahnya Nabi Musa ini, beribadah kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kita kepadanya. Dan disebutkan Nabi Musa beribadah dengan berpuasa, atau yang disebutkan tentang Nabi Muhammad juga beliau sholat malam hatta tatawarom qadamahu, dalam riwayat hatta tatafattor qadamahu, sampai kakinya bengkak-bengkak. Ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, kenapa Anda masih sedemikian wahai Rasulullah? Bukankah Allah telah mengampuni dosa Anda yang lalu dan yang akan datang? Maka jawaban beliau adalah afala akunu abdan syakura. Apa tidak selayaknya, apa tidak pantas kalau aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi bersyukur dengan cara meningkatkan ibadahnya. Kalau yang disebutkan tentang Nabi Musa, beliau berpuasa. Yang disebutkan Nabi Muhammad, beliau sholat malam. Dan itu disebutkan tentang bulan ini. Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Seutama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Wa afdhalus shalah ba'dal faridah qiyamul lail. Seutama salat setelah salat yang fardu adalah qiyamul lail. Dan ini dua ibadah besar yang para nabi menggunakannya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya Bapak Ibu, di tanggal 10 Muharram ini kita sangat dianjurkan untuk mengikuti sunnahnya Nabi Musa yang dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dahulu puasa ini merupakan puasa wajib. Wajib puasa 10 Muharram. Tetapi setelah turun perintah puasa wajib di bulan Ramadan, maka berubah. Yang tadinya 10 Muharram ini wajib, maka menjadi sunnah. Yang wajib hanya puasa Ramadan saja bagi umat Islam. Tapi dahulu puasa ini pernah diwajibkan. Betapa 10 Muharram ini merupakan hari yang sangat luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan para nabinya. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, a'azaniyallahu wa iyyakum, erat sekali peristiwa bulan Muharram ini dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita lihat dalam urutan penempatan bulan, maka bulan Muharram ini terletak di awal tahun, dan ini merupakan salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Urutannya sangat indah. Di awal tahun Allah tempatkan bulan ke-1, bulan Muharram. Di pertengahan tahun Allah tempatkan bulan ke-7, bulan Rajab, sebagai bulan yang mulia. Dan di akhir tahun Allah tempatkan 2 bulan terakhir, yaitu bulan yang ke-11 dan 12, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, sebagai bulan yang dimuliakan oleh Allah. Jadi seakan-akan ini menjadi isyarat bagi umat Islam agar senantiasa terjaga dalam ketaatan. Awal tahun sudah bertemu dengan bulan mulia, memaksimalkan ibadah-ibadah yang agung di dalamnya. Pertengahan tahun pun demikian, andaikan kita terluput, dikejar di tengah tahun. Andaikan itu masih terluput lagi, masih disediakan 2 bulan terakhir di setiap akhir tahun. Sehingga umat Islam senantiasa dalam posisi semangat untuk mengejar kebaikan. Namanya saja bulan Muharram, Syahrullah, Siyamu Syahrillahil Muharram. Puasa yang paling utama adalah puasa di bulannya Allah. Tidak main-main Bapak Ibu. Allah menyebutkan, menempelkan namanya yang mulia di bulan ini. Anna idhafatahu ilallah tadullu ala syarafihi wa fadlihi. Digabungkan nama Allah pada bulan ini menunjukkan tentang keutamaan dan kemuliaannya. Kalau kita lihat Bapak Ibu dalam Al-Quran, Allah menyebutkan banyak hal yang ditempelkan nama beliau. Misalkan Muhammadun Rasulullah, berarti ini Rasul yang sangat mulia. Atau fi buyutillah, Baitullah, berarti ini rumah yang sangat istimewa karena rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Atau naqatullah, untanya Allah, untanya Nabi Soleh misalkan. Atau berbagai macam hal apapun yang dikaitkan dengan Allah. Maka Syahrullah, yaitu bulan Muharram ini adalah bulan yang dimuliakan. Karenanya Bapak Ibu, banyak di antara kita yang mungkin beranggapan bahwa di bulan Muharram ini pahala dilipatkan dan dosa juga dilipatkan. Padahal yang dilipatkan itu adalah keutamaan. Karena ini bulan yang mulia, maka beramal kebaikan di bulan yang mulia juga berlipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan kebaikan, maka minimal akan dilipatkan 10 kali lipat. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Tetapi siapa yang melakukan keburukan tidak akan dibalas kecuali dengan semisal. Maka para ulama menyebutkan yang berlipat itu bukan jumlahnya, kalau itu perbuatan dosa dan kesalahan. Jumlahnya sama, kalau satu dosa ya terhitung 1, tetapi bobotnya yang berlebih, karena dosa tersebut dilakukan di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tadlimu
fihinna anfusakum. Maka jangan kalian melakukan kezaliman, jangan lakukan perbuatan dosa. Di bulan Muharram adalah bulan pertama ya dalam bilangan tahun Hijriah. Meskipun hijrahnya Nabi Muhammad bukan di bulan Muharram, Bapak Ibu. Dulu Bapak Ibu pernah mendengar langsung dari pakarnya sejarah Islam, guru kita bersama Ustadz Ridwan Hamidi, beliau menjelaskan bahwa hijrahnya Nabi bukan di bulan Muharram, tetapi hijrahnya di bulan Safar. Di hari Kamis malam Jumat tanggal 27 Safar. Kemudian sampai di kota Madinah di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 14 kenabian. Kurang lebih 2 minggu perjalanan untuk melaksanakan hijrah tersebut. Tetapi niat beliau untuk melaksanakan hijrah itu sudah dimulai sejak bulan Muharram, meskipun terlaksananya baru di bulan Safar dan sampainya ke kota Madinah di awal dari bulan Rabiul Awal. Bulan Muharram itu bulan yang dimuliakan. Bagaimana mungkin Bapak Ibu, di keyakinan masyarakat kita bulan Muharram ini menjadi bulan yang dianggap sial. Di masyarakat Jawa khususnya, bulan Muharram ini dikenal dengan istilah bulan Syuro. Diambil dari kata Asyura yang ke-10, kemudian disebut dengan Syuro. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah bulan Syuro itu bulan yang berbahaya sehingga banyak calon pengantin yang menghindari bulan Syuro ini untuk menikah? Kalau nikah nanti saja nunggu Syawal. Kalau mau Syawal kelamaan Bapak Ibu, keburu diambil orang jodohnya. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah di bulan Syawal. Tazawwajani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi Syawal wa banabi fi Syawal, kata Aisyah. Rasulullah menikahiku di bulan Syawal. Usia beliau saat itu 7 tahun. Wa banabi fi Syawal, dan satu rumah itu juga mulai di bulan Syawal. Di usia beliau 9 tahun saat itu. Tetapi istri beliau yang lain tidak semuanya di bulan Syawal. Hafsah itu di bulan Sya'ban. Di antara fakta sejarah yang menarik Bapak Ibu, kenapa Rasulullah menikahi Aisyah di bulan Syawal, itu karena dahulu orang-orang jahiliyah mereka berpandangan bahwa bulan Syawal itu bulan sial. Ya. Tasyauman, mereka itu menganggap itu bulan sial, sehingga mereka tidak mau melaksanakan pernikahan di bulan Syawal. Dulu orang jahiliyah pun malah begitu, karena dianggap onta-onta itu naik ekornya, bukan musim kawin untuk onta, maka tidak bagus ini untuk menikah. Rasulullah membuktikan bahwa itu adalah mitos yang tidak benar. Maka tradisi yang tidak benar itu harus dilawan. Tradisi yang tidak benar itu bukan bagian dari ajaran agama kita. Maka Rasulullah menikahi Aisyah, istri beliau yang sangat beliau cintai,
di bulan Syawal. Nah ini Bapak Ibu, kalau ada yang menikah di bulan Muharram, ya insya Allah lebih sedikit saingannya. Okay. Bapak penghulu tidak tergesa-gesa untuk pergi ke tempat yang lainnya. Berbeda dengan di bulan Syawal. Kalau Syawal pasti satu tempat bisa banyak sekali undangannya. Ini diantara akidah yang harus kita perbaiki Bapak Ibu. Bagaimana mungkin bulan yang dimuliakan Allah justru kita malah takut. Ini bulan yang mulia, bulan baik. Jadi ibadah menjadi utama, lebih-lebih ibadah yang disunahkan, terutama adalah puasa. Maka Bapak Ibu, perbanyak puasa di bulan ini. Kalau bisa, paling tidak adalah puasa di tanggal 10. Wasiyamu yaumi Asyura, dan puasa di tanggal 10 dari bulan Muharram ini. Ahtasibu 'alallah ayyukaffiras sanatallati qabla. Ini akan menghapuskan setahun kesalahan yang telah berlalu. Para ulama menyebutkan yang dihapuskan itu adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar itu dihapuskan dengan bertaubat. Andaikan kita bisa menggabungkan antara berpuasa sunnah di 10 Muharram ini sekaligus kita iringi dengan bertaubat kepada Allah, tentu yang besar dan yang kecil akan terhapuskan. Sebagaimana tadi Allah Subhanahu wa taala juga menerima taubatnya Nabi Adam alaihi salam di 10 Muharram, dan juga menerima taubatnya Nabi Yunus juga di 10 Muharram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, di bulan Muharram. Di bulan Muharram ini pula, terutama di tanggal 10, terjadi peristiwa yang luar biasa, menjadi kesedihan bagi umat Islam. Tahun 61 Hijriah, di tanggal 10 Muharram, cucu kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Husain bin Ali, dibunuh di Karbala. Bapak Ibu, ini diantara sejarah ataupun fakta di mana tanggal 10 Muharram ini merupakan tanggal yang memiliki banyak catatan sejarah. Ada sebagian kelompok yang mereka sangat berduka dengan kejadian tersebut, sehingga mereka menyayat-nyayat tubuhnya sebagai bentuk empati terhadap cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ada pula kelompok yang sebaliknya, mereka bersukacita merayakan 10 Muharram tersebut dengan pesta pora yang luar biasa. Maka umat Islam kita dianjurkan pertengahan, kita ikut bersedih karena Husain bin Ali adalah cucu kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adiknya Hasan, Bu, Pak. Ada yang mengira itu kembar, tapi ini tidak kembar. Hanya beda tahun, berdekatan tahunnya, sehingga unda-undi seperti kembar ketika besar. Kalau cuma jarak setahun, itu nanti kalau besarnya seperti kembar, sama-sama laki-laki. Karena awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah memberikan saran nama untuk cucu tersayang ini. Nah, ketika Ali ditanya, Ali siapa namanya? Ali mengatakan Harb. Harb itu artinya perang, kan? Ali ini pendekar, Ibu. Jadi Harb, tapi Rasulullah jangan, ganti saja dengan Hasan. Karena nama anak pertama beliau adalah Hasan. Kemudian
Ketika lahir yang kedua, ketika ditanya, Ali masih ingin menjawab bahwa nama juga harb, perang lagi. Rasulullah, jangan, beri dia nama Husain. Jadi yang adiknya ini yang Husain. Hasan dan Husain ini adalah dua cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi putra-putra beliau itu semua wafat di waktu kecil. Maka ketika hadirnya Hasan dan Husain ini sebagai keluarga Rasulullah, ini membuat kebahagiaan Nabi yang sangat luar biasa. Ini Hasan dan Husain. Kalau Hasan ini adalah pemimpin besar. Pemimpin besar bahwa khilafah ala minhajin nubuwah itu selesai dalam kurun waktu 30 tahun. Itu berhenti di masa Hasan. Ya, ketika Hasan menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu, itu adalah pas 30 tahun. Jadi setelah itu adalah kepemimpinan yang diberikan Allah kepada yang Allah kehendaki. Tapi yang alamin haji nubuwah itu selama kurun waktu 30 tahun. Dari Nabi Muhammad, kemudian ke Abu Bakar, ke Umar, ke Utsman, ke Ali, dan sampai kepada Hasan bin Ali. Nah, Husain ini yang adiknya itu yang terbunuh, ya insyaallah syahid di Karbala itu. Bapak Ibu yang kami hormati, a'azzani Allahu wa iyyakum. Di antara keyakinan yang kurang tepat tentang Muharram ini, banyak ada orang yang menyebutkan ada doa-doa khusus yang dibaca di awal tahun. Padahal semua tahun itu baik. Tidak disebutkan satu hadis sahih pun yang menyebutkan tentang doa awal tahun. Yang ada itu doa awal bulan. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wasilmi wal islam. Itu adalah doa ketika melihat hilal atau awal bulan. Dan dua-duanya Bapak Ibu, baik perhitungan dengan menggunakan matahari atau dengan peredaran bulan, dua-duanya merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah-ibadah yang Allah sebutkan ini diambil dari peredaran bulan. Ada juga yang diambil dari peredaran matahari. Seperti sholat itu kan dari peredaran matahari. Kalau puasa kita dari peredaran bulan. Dua-duanya diakomodir oleh Al-Quran. Maka indahnya Al-Quran ketika menyebutkan tentang berapa lama Bapak Ibu Ashabul Kahfi itu tinggal di dalam gua. Itu Allah menyebutkan wala bisu fi kahfihim salasa mi'ati sinin wazdadu tis'a. Jadi Ashabul Kahfi itu tinggal di dalam gua itu 300 tahun ditambah 9. Kenapa kok tidak langsung 309 tahun? Tapi kenapa kok menyebutkannya 300 tahun ditambah 9 tahun? Rupa-rupanya ini menurut para mufasir itu untuk mengakomodir dua perhitungan itu. Kalau perhitungan menggunakan peredaran matahari, maka hitungannya adalah 300 tahun. Tapi kalau menggunakan perhitungan sesuai peredaran bulan, maka 309 tahun. Jadi kalau Nabi Muhammad usianya 63 tahun, itu hitungan hijriyah secara perhitungan komariah, perhitungan peredaran rembulan.
Tetapi kalau peredaran matahari ya berarti kurang lebih 60 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu singkat yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menambah keyakinan kita kepada Allah tentang bulan yang mulia ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.